Selamat pagi. Pagi, Iya, Miss. selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ketemu lagi kita pagi hari ini dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke. Sebelum minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai ide peluang usaha, cara memanfaatkan peluang usaha, cara menganalisis peluang usaha. Nah, sekarang kita melanjutkan kompetensi dasar yang sama, tapi dengan indikator yang berbeda, yaitu administrasi dan pemasaran makanan awetan, nabati, dan hewani. Oke, indikator yang harus kalian capai yaitu yang pertama, memahami administrasi dan pemasaran pengolahan makanan awetan dari pangan nabati. Jadi apa aja administrasi yang diperlukan, kemudian bagaimana pemasarannya. Yang kedua, memahami komponen perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari pangan nabati. Jadi kita nanti memahami bagaimana kita membuat komponen perencanaan usaha yang kita buat. Habis itu memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Jadi penyusunan perencanaan usaha itu nanti meliputi proposal yang akan kalian buat nanti di semester ini, seperti itu. Oke. Yang pertama, administrasi dan pemasaran usaha. Jadi administrasi itu apa yang harus kalian buat kalau kalian ingin membuat sebuah usaha. Jadi usaha yang kita buat semester ini adalah makanan awetan yang berasal dari nabati atau tumbuhan. Nah, yang perlu kalian buat itu adalah yang pertama surat izin usaha, boleh nanti surat izin usaha perdagangan, kemudian surat izin tempat usaha, habis itu nomor pokok wajib pajak, habis itu label halal dari MUI ya, kemudian BPOM dan lain sebagainya, karena ini berhubungan dengan makanan, jadi harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Next, administrasi pemasarannya seperti itu untuk apa, Bu? Jadi ada dua gambaran yang harus kalian lakukan dalam membuat administrasi pemasaran. Yang pertama, kalian harus melakukan yang namanya penelitian pasar. Penelitian pasar itu untuk apa, Bu? Untuk memperoleh gambaran kondisi pasar yang terkait saat ini. Jadi terkait dengan jenis produk barang yang akan dijadikan usaha. Jadi kalau kalian mau buat makanan awetan dari bahan nabati, misalnya kalau kita buatlah dulu manisan basah, manisan kering, asinan, ada apa lagi? Teh, itu kan makanan awetan yang terbuat dari nabati ataupun tumbuhan. Jadi kan harus buat yang namanya penelitian pasar. Yang harus kalian lihat itu apa? Yang pertama, kesukaan konsumen. Konsumen itu lagi sukanya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus menganalisis produk pesaing. Kalau misalnya ada produk yang sama, kalian harus menganalisis. Kalian harus membuat produk kalian itu unggul dibandingkan yang lain. Kemudian strategi pemasarannya juga dan distribusi juga ya digunakan dalam penelitian pasar. Yang kedua, bagaimana cara melakukan penelitian pasar itu, Bu? Nah, yang perlu kalian pahami adalah metode penelitiannya. Jadi metode penelitiannya itu terdiri dari pengamatan. Boleh nanti kita melakukan pengamatan di sekitar apa yang menjadi target pasar kita gitu. Kemudian melakukan kuesioner. Kuesioner itu berarti nanti berupa angket yang kita berikan ke konsumen, ya kan? Bagaimana apa mereka produk makanan awetan yang mereka suka itu apa? Kemudian perbandingannya terhadap produk lain bagaimana? Nanti kuesionernya itu bisa kalian buat sendiri, kalian rancang pertanyaan-pertanyaan ke konsumen. Kemudian bisa juga langsung melakukan wawancara. Jadi melakukan wawancara. Jadi kebanyakan sebetulnya untuk metode penelitian pasar biasanya orang melakukan wawancara karena lebih bagus gitu ya.
Selanjutnya, komponen perencanaan usaha. Jadi komponen perencanaan usaha itu yang perlu kalian pahami, yang pertama menentukan jenis usaha. Yang pertama menentukan jenis usaha. Jadi tolak ukur untuk menentukan jenis usaha itu apa, Bu? Gitu. Yang pertama tolak ukurnya adalah modal ataupun sumber modal. Modalnya itu berapa gitu ya? Atau sumbernya dari mana? Dari diri sendirikah? Atau membutuhkan bantuan orang lain kah? Gitu. Jadi modalnya berapa dan sumbernya dari mana? Itu harus kalian pahami dalam menentukan jenis usaha. Yang kedua, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bahan baku. Kualitas bahan bakunya, jadi kualitas itu adalah kualitas itu kan apa namanya ya? Kualitas itu lebih cenderung ke bagus atau tidaknya bahan baku gitu ya. Kemudian kuantitas itu jumlahnya bisa nggak terpenuhi gitu ya. Baru kontinuitas itu keberlanjutannya bagaimana, kedepannya seperti apa, apakah bahan bakunya itu tetap ada dari pemasoknya atau bagaimana gitu ya. Itu harus dilihat tolak ukur yang kedua itu. Tolak ukur yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja. Kalau tadi kita buat makanan awetan dalam jumlah yang banyak, jadi kita harus melihat ketersediaan tenaga kerja. Habis itu prospek pemasaran dan cara pendistribusiannya. Jadi pemasarannya bagaimana, siapa konsumennya, berapa jumlahnya, ya kan? Terus cara pendistribusiannya bagaimana? Nah, itu harus dilihat. Jadi kalau misalnya pendistribusinya itu di satu pasar itu susah, ya boleh dipertimbangkan kembali. Kemudian daya beli masyarakat dan selera konsumen. Daya beli masyarakat itu berhubungan dengan kemampuan target pasar itu kan konsumen. Jadi kemampuan dari orang target pasar kalian itu untuk membeli barang yang kalian perjualbelikan. Kemudian selera konsumen. Apakah konsumennya itu menyukai produk tersebut atau tidak gitu ya. Apakah kalian membuat misalnya itu manisan lidah buaya, kan nggak semua orang suka lidah buaya kan, lebih cenderung orang itu misalnya manisan salak gitu ya kan, pasti ada perbedaannya gitu. Jadi kalian harus melihat daya beli masyarakat dan juga seleranya. Jadi ada 5 tolak ukur yang harus kalian lakukan dalam menentukan jenis usaha. Yang kedua, setelah kalian mengetahui menentukan jenis usaha, ya kan, berdasarkan 5 tolak ukur itu, maka kalian menentukan badan usaha yang kalian buat. Nah, tadi berhubungan Ibu bilang tadi, kalau misalnya jumlah modalnya itu berasal dari diri kita sendiri, maka dibukalah PO, perusahaan perseorangan gitu ya. Jadi modalnya dari kita sendiri, kita kelola sendiri, jadi tanggung jawabnya juga dari kita sendiri gitu ya. Itu kalau PO, perseorangan. Yang kedua adalah firma. Jadi firma ini adalah modalnya itu dari beberapa orang, dua orang atau lebih, bisa si A, B, C, D. Jadi mereka itu membentuk suatu usaha, kalian membentuk 4 orang, misal membuka usaha makan awetan. Terus kalian memiliki tanggung jawab yang sama di firma tersebut. Jadi si A, si B, si C, dan si D itu tanggung jawabnya sama gitu loh. Rugi ataupun untung ditanggung bersama. Itu kalau dia firma. Jadi lebih cenderung lebih banyak modal yang kita dapatkan kalau kita membuka usaha, badan usaha kita itu adalah bentuknya FA atau firma dibandingkan perseorangan. Kemudian CV, jadi CV itu Komanditer Vennootschap atau Persekutuan Komanditer, itu adalah badan usaha, sama kayak firma tadi 2 atau lebih mengumpulkan modal. Tetapi kalau di CV itu ada nanti yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi kalau sekutu aktif itu dia adalah orang yang memberikan modal sekaligus ikut mengelola badan usaha tersebut. Nah, kalau sekutu pasif, dia memberikan modal saja tanpa ikut terjun ke dalam untuk mengelola usaha tersebut. Jadi, pertanggungjawabannya usaha itu di mana, Bu? Jadi, pertanggungjawabannya itu adalah di sekutu
ataupun komanditer aktif. Jadi dia lebih banyak pertanggungjawabannya dibandingkan dengan pasif. Jadi bedanya dengan firma apa? Kalau firma ya kalau kita kumpul bersama berarti kita tanggung jawabnya bersama baik rugi dan untung. Jadi kalau misalnya CV kan enggak, yang aktif saja yang mempertanggungjawabkan rugi dan untung. Kemudian yang paling gede itu adalah PT. Jadi PT itu adalah perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas ini modalnya itu adalah dari hasil penjualan saham. Jadi hasil dari penjualan saham itu yang dikumpulkan, yang dijual untuk mengumpulkan modal seperti itu. Jadi ini lebih besar ya dibandingkan PO firma CV. Jadi kalau misalnya makanan awetan dalam skala kecil lebih baik menggunakan PO FA atau CV. Tapi kalau dalam skala besar misalnya sampai kami Bu mengekspor ke luar negeri, baru pakai PT ya seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah mengurus izin usaha. Jadi mengurus izin usaha itu tadi udah Ibu jelaskan yang di sebelumnya. Yang keempat adalah menyusun proposal usaha. Jadi proposal usaha ini adalah proposal usaha itu adalah rancangan usaha yang diajukan secara tertulis, sistematik, dan jelas kepada pihak investor, berisi tentang gambaran aktivitas yang akan dilakukan, beserta rincian kebutuhan aset dan perhitungan keuangan. Jadi sebelum kita membuat usaha, kalaulah misalnya kalian itu membuat badan usaha itu berbentuk CV, firma atau PT, yang perlu kalian buat itu adalah yang pertama membuat proposal usaha. Jadi proposal usaha itu adalah rancangan usaha atau gambaran usaha yang harus kalian buat ke depannya seperti itu. Jadi proposal usaha ini memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama itu adalah memberikan penjelasan atau informasi tentang ide. Ide itu yang semalam kita bahas itu, yang minggu lalu kita bahas, ide peluang usaha yang akan dijelaskan ke pihak investor. Jadi pihak investor itu adalah orang yang menanamkan modal di badan usaha kita. Jadi orang yang menanamkan modal di badan usaha kita itu wajib mengetahui ide kita itu. Jadi kita mau buat makanan awetan yang seperti apa. Jadi kita jelaskan nanti di proposal. Yang kedua, media kontrol. Jadi media kontrol itu adalah acuan yang akan kita lakukan apa saja yang kita lakukan ke depannya. Jadi kontrolnya itu ada di proposal. Jadi kita nanti tolak ukurnya ke proposal yang kita buat atau proposal yang kita rancang. Yang selanjutnya membantu mengurangi kerugian. Kenapa seperti itu? Kan sudah kita jelaskan. Jadi di proposal usaha itu bagian keuangan, perhitungan laba, perhitungan break even point, perhitungan cost yang kita keluarkan untuk membuka usaha tersebut kan kita tuangkan di proposal usaha. Jadi ini bisa meminimalisir kerugian karena kan acuan kita adalah proposal usaha tersebut seperti itu. Selanjutnya, sistematika penulisan proposal usaha. Jadi, tadi manfaatnya itu ada ya. Jadi, nanti kalian di semester ini ataupun di akhir pelajaran PKWU kelas 10, nanti ada tagihan berupa proposal usaha yang kalian buat yang akan Ibu tagihkan nanti ke kalian. Nanti Ibu share ke wali kelasnya masing-masing untuk kelas 10. Proposal usaha yang gambaran proposal usaha yang harus kalian buat. Jadi itu nanti karena ini kita nggak tatap mukanya secara langsung, nanti Ibu menagihnya per orang. Biasanya ini kalau kita di sekolah itu per kelompok. Tapi karena kita tidak bisa, Ibu juga nggak bisa mengelompok ke kalian ke bagaimana. Jadi nanti proposalnya itu akan Ibu tagih per orang. Jadi isi dari proposal usaha itu apa aja, Bu? Ya kan? Jadi ada 3 pembagiannya. Pembagian yang pertama identifikasi peluang usaha. Jadi isinya yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang. Kan makanan awetan nabati itu banyak, Bu. Ada yang manisan, asinan, ya kan? Yang bisa kalian searching di
YouTube kah atau di internet kah tentang makanan awetan dari pangan nabati, itu ada banyak jenisnya ya kan. Jadi latar belakangnya itu harus kalian buat. Latar belakangnya itu adalah berisi penjelasan tentang penentuan jenis usaha berdasarkan analisis peluang pasar dan potensi pasar. Boleh jadi nanti kalau misalnya latar belakangnya itu kan Bu, misal kalau di Sidimpuan kan banyak salak Bu, terus kami mau buat manisannya, manisan kering gitu, atau keripik salak gitu kan. Apa latar belakangmu ataupun apa yang mendasari kamu membuat usaha tersebut. Nah, itu isi latar belakang. Jadi boleh jadi nanti gambaran contohnya buat di Sidimpuan ada banyak salak yang tidak dimanfaatkan gini segala macam, terus jelaskan dia gitu ya. Boleh nanti jadi tolak ukurnya boleh peluang pasarnya juga bagaimana, potensi pasar juga bagaimana, atau memanfaatkan apa nanti bahan baku yang tidak banyak dimanfaatkan orang, jadi sehingga lebih bermanfaat seperti itu ya, boleh. Kemudian penjelasan produk berisi tentang nama produknya apa. Jadi penjelasan produknya itu nanti jelaskan di proposal itu namanya apa. Misalnya keripik salak, spesifikasi produk. Jadi keripik salak itu terbuat dari apa? Cara pengolahannya bagaimana, ya kan? Kelebihan dibandingkan produk-produk lain. Ada banyak keripik Bu, ada keripik pisang. Apa kelebihan keripik salak itu? Jadi nanti kamu cari di media di internet apa saja kandungan yang terkandung di salak itu yang bermanfaat bagi manusia atau bagi konsumen gitu ya. Kemudian yang ketiga analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat, yang itu berhubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Jadi nanti kalian petakan usaha yang harus kalian buat itu. Kekuatannya apa? Keripik salak ini adalah tanpa bahan pengawet misalnya, dia original misalnya gitu kan, tidak dikeringkan tapi tidak mengurangi nutrisi yang terkandung misalnya gitu ya. Kelemahannya apa gitu ya kan, misalnya kelemahan itu biasanya gampang ditiru orang gitu ya, gampang ditiru, terus peluangnya bagaimana? Peluangnya kalau rata-rata kan orang suka salak gitu, buah-buahan, itu nanti peluangnya. Terus ancamannya apa aja gitu. Bisa jadi nanti ancamannya itu black campaign gitu kan, atau misalnya yang lain boleh di apa nanti. Jadi petakan kalian berdasarkan analisis SWOT ini. Jelaskan nanti di proposalnya. Jadi bagian pertama isinya adalah latar belakang, penjelasan produk, dan analisis SWOT-nya. Yang kedua, bagian kedua adalah penentuan usaha. Jadi nanti kalian jelaskan isinya adalah sasaran dan target pasar, berisi siapa sasaran ataupun target pasar. Jelaskan nanti target pasarnya siapa, misalnya boleh jadi nanti masyarakat di lingkungan sekitar, boleh kayak gitu. Atau nanti pemasarannya itu Bu di pasar di lingkungan gitu, boleh ya kan. Atau pasarnya nanti Bu sampai ke luar negeri, boleh. Pasarnya seluruh Indonesia, boleh. Tapi yang kecil-kecil aja dulu, yang di logikanya orang bisa menanggap bagus gitu ya. Yang kedua, bentuk sistem produksi. Jadi sistem produksi kalian jelaskan. Mulai, misalnya kalau keripik tadi keripik salak, mulai dari pencucian, pengirisan, pengeringan, pengemasan, terus pengolahan. Nanti jelaskan sistem produksinya gimana gitu ya. Boleh nanti dibuat dikuliti dulu, terus setelah dikuliti dicuci gitu, habis itu diiris, boleh ya, kemudian dimasukkan ke mesin pengering, boleh, atau misalnya dijemur, boleh, atau misalnya dijemur langsung digoreng, boleh, macam-macam nanti sistem produksinya itu. Terserah kalian bagaimana caranya ya kan. Kalau buat manisan jambu gimana Bu? Nanti produk kami kan manisan jambu Bu. Ya, dicuci dulu, dikupas, terus diiris, terus dimasak dipakai gula gitu kan. Habis itu didinginkan, terus dikemas. Nah, itu boleh juga gitu kan.
Terus kami Bu mau buat nanti apa namanya nata de coco misalnya gitu kan dari lidah buaya, bagaimana prosesnya nanti jelaskan di proposal kalian itu. Kemudian strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini berisi tentang apa Bu gitu kan. Jadi strategi pemasaran terdiri dari 4 P sebetulnya, price, place, promotion dan lain sebagainya. Nanti strateginya itu buat aja pemasarannya bagaimana gitu, boleh nanti menggunakan di media sosial ataukah di banner, boleh. Jadi jelaskan nanti. Habis itu teknik distribusi. Nah, distribusinya bagaimana gitu kan. Nanti kalau pengiriman keluar kota menggunakan apa, JNI, GNT gitu kan, atau karena pengirimannya di sekitar bagaimana gitu, diantar sendiri kah, dijemput kah, kan banyak. Jadi nanti kalian buat teknik distribusinya. Nah, yang selanjutnya isinya adalah perhitungan biaya. Jadi perhitungan biaya itu nanti menyangkut keuntungan dan harga jual, perhitungan HPP dan perkiraan harga jual. Jadi nanti di proposal itu kalian harus buat yang namanya perhitungan biaya atau HPP, harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu berisi nanti berapa biaya yang kalian keluarkan secara keseluruhan untuk menghasilkan suatu barang. Nah, production cost atau cost production lainnya. Jadi bisa nanti kalian buat biaya itu apa aja. Nanti yang pertama buat biaya pembelian bahan baku. Tadi kan mau buat keripik salak. Biaya pembelian keripik, biaya pembelian salak berapa gitu, berapa kilo mau kalian buat. Nah, habis itu setelah itu nanti kan pembelian mesin dimasukkan ke situ juga. Tenaga kerja dimasukkan ke situ juga kan misalnya kalau kalian buat usaha, kalau kalian menyewa ataupun menggaji orang lain itu termasuk juga biaya gitu. Waktunya juga dihitung. Kalau kan Bu saya ngerjakan sendiri gitu, jadi hitung aja 1 jam itu kamu itu mengerjakannya berapa jam gitu, berapa hari gitu ya. Jadi hitung dia per hari gaji minimal tenaga kerja itu berapa per hari gitu. Misalnya kalau di kampung kalian itu 80.000, berarti kalau kalian mengerjakannya selama 3 hari dalam kondisi 8 jam kerja itu biasanya ya 3 kali 80.000 berapa, 240.000 berarti untuk tenaga kerjanya. Salaknya berapa kilo? Jadi salaknya 10 kilo Bu, 1 kilo itu misalnya 8.000, berarti 8 kali 10 berarti 80.000. Tambahkan tadi 240 ditambah 80.000. Terus pembelian ininya Bu, mesinnya Bu, pembelian bahan kemasannya, plastik berapa, itu totalkan nanti semua. Jadi habis itu buatlah dia harga jual. Harga jual itu bagaimana caranya Bu? Nah, total semua biaya itu tadi kamu bagikan dengan kuantitas yang kamu dapat. Kuantitas itu berarti jumlah produk yang kamu dapat berapa gitu. Dari 10 kilo itu dapat berapa bungkus gitu. Misalnya dari 10 kilo salak itu kan bukan bisa menghasilkan keripik itu 1.000 bungkus gitu ya. Ataupun 1.000. 200 bungkus gitulah ya logikanya, 200 bungkus. Nah, kamu bagikan total biaya itu bagi 200, tambahkan margin laba. Margin laba itu kayak mana, Bu? Dari semua total biaya yang kamu keluarkan, berapalah laba yang akan kamu ambil. Misalnya boleh 10% dari harga jual. Berarti total biayanya tadi Bu sekitar 300.000 misal, berarti 10% dari 300.000 adalah 30.000. Jadi kamu tambahkan biayanya 330.000 dibagikan dengan 200. Itu berapa lah? Itulah harga jualnya. Itu ya. Boleh Bu, misalnya kalau 20% aku ambil keuntungan, boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Tapi tadi tetap kembali kita harus melihat daya beli masyarakat ataupun daya beli konsumen yang kita buat gitu ya. Baru perhitungan titik impas. Di situ perhitungan titik impas. Jadi perhitungan titik impas itu sama dengan break even point. Jadi break even point itu adalah balik modal. Berapa bijikah barang yang harus saya jual supaya saya balik modal? Kan tadi kan biaya yang kalian keluarkan itu kan 300.000. Berarti produk yang kalian jual itu kan tadi jadi misalnya 300.000, 330
berarti bagikan dengan misalnya 100 aja dia kan. Berarti itu sekitar 3.300 gitulah ya. Nah, 3.300 kan per pieces kalian jual. Berarti titik impasnya berapa? Harus kalian dapat 300.000 saja, berarti kalian sudah titik impas. Berapa unit lah itu harus kalian jual. Kalau 10 unit 3.300 sudah kali ke 10 berarti sudah 33.000 belum impas. Berarti harus sekitar 100 unit. Kalau sudah kalian jual sekitar 100 di bawah 100 apa ya? 100. Berarti kalau 50 di bawah 100 lah kira-kira gitu prediksinya ya. Buat nanti dia BEP-nya itu berapa gitu ya. Jadi BEP itu nanti break even point atau titik impasnya itu berarti total cost sama dengan total penerimaan gitu. Total cost sama dengan total penerimaan. Jadi BEP itu nanti ada dua jenis, ada BEP rupiah dan BEP unit. Kalau BP rupiah itu perhitungan uangnya berapa, kalau BP unit itu berapa jumlah atau kontes yang harus kalian jual supaya titik impas. Nanti di next pertemuan selanjutnya Ibu akan ajari kalian cara membuatnya. Karena proposal itu akan saya tagih di akhir pembelajaran, bukan di sini. Jadi di sini kita masih belajar kerangkanya dulu, masih kelas 10 ya, belum paham betul. Nanti di forum diskusi Ibu tuliskan psikologi ya apa yang harus kita bahas. Kalau ada orang yang kalian yang bertanya tentang pembuatan proposal boleh nanti Ibu share gitu ya. Habis itu yang part ketiga itu adalah studi kelayakan usaha. Jadi studi kelayakan usaha itu harus ada. Yang harus kalian analisis ada beberapa. Yang pertama aspek produksi. Ini berisi tentang penjelasan kelayakan produksi, ketersediaan bahan tenaga kerja, peralatan dan proses produksi. Nanti ini sebelum kalian membuat usaha harus kalian buat ini studi kelayakan usaha. Jadi aspek produksinya bagaimana gitu ya, penjelasan tentang kelayakan usahanya bagaimana. Terus aspek pemasaran, jadi harus kelayakan usaha ditinjau dari kemungkinan potensi pasar dan strategi pemasaran dilakukan. Buat nanti penjelasannya bagaimana. Aspek finansial, ya kan, penjelasan investasi. Habis itu aspek organisasi dan manajemen, cara mengelola ataupun mengatur usaha yang kalian buat. Nanti ini part 3 ini sekaligus itu nanti kita buat di laporan kegiatan usaha. Setelah kalian buat nanti kegiatan usaha kalian, nanti ada laporan kegiatannya. Itu mulai dari aspek produksi, apa yang harus kalian perbaiki, kemudian pemasarannya apa yang harus kalian perbaiki, finansialnya apa yang harus kalian perbaiki, atau kemudian cara pengelolaannya apa yang harus kalian perbaiki, gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini, ya kan. Nanti ini PPT-nya akan Ibu share di psikologi, dan jika ada yang tidak dipahami di pelajaran kita hari ini berdasarkan indikator yang Ibu buat ini, jika ada yang tidak dipahami, nanti boleh ditonton kembali di YouTube CTF. Makanya anak-anak sekalian silakan subscribe, bukan follow ya. Subscribe, lihat nanti materi-materi yang tidak kalian pahami. Dan untuk kuis dan lain sebagainya nanti ada psikologi. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Itu deadline proposalnya sampai kapan, Bu? Nanti di akhir pertemuannya, di akhir pertemuan akhir semester nanti Ibu minta ya. Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Bu. Kira-kira Bu proposalnya ditulis di mana ya Bu nanti di akhir semester? Oh, boleh diketik. Boleh juga kalau misalnya tidak ada komputer di kampungnya atau tidak ada laptop, boleh ditulis tangan juga boleh. Nanti dipoto kirim ke wali kelas, nanti wali kelasnya ngasih ke Ibu. Baik, Bu. Ada Terima lagi kasih, pertanyaan? Bu. Oke? Finish? Oke. Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.